Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yatajaddad al-liqa. Kembali lagi kita bertemu untuk menjelaskan bersama kitab Matan al-Ajurumiyah insyaallah ta'ala. Para pemirsa Muzani TV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai bab yang pertama di mansubat, yaitu bab maf'ul bihi. Dan hari ini insyaallah kita akan mempelajari bab yang kedua di antara yang mansubat, yaitu bab al-maf'ulul mutlaq. Kalau bahasa muallif mengatakan babul masdar. Sebelumnya mari kita lihat dulu. Ana ingatkan, al-mansubat atau isim yang mansub itu ada 15. Yang pertama maf'ul bihi, kemudian maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ahu, maf'ul li ajlihi, kemudian maf'ul fihi. Ada berapa? Ada 5 maf'ul. Ini disebut sebagai khamsatu mafa'il. Ada berapa? Ada 5. Khamsatu mafa'il. Yang kedua, ada namanya al-hal, at-tamyiz, dan juga ismula. Ada mustasna, ada munada, ada masdar. Al-maf'ul ada 5 tadi, kemudian ada hal, tamyiz, ismula, al-mustasna, al-munada, al-masdar. Ini ada 6. Ada berapa jadinya semuanya? 5 ditambah 6, ada 11. Kemudian khabar kana wa akhwatuha, ismu inna wa akhwatiha, jadinya 13. Kemudian at-tabi' menjadi 14. Kenapa beliau bilang 15 di sini? Karena maf'ul fihi ini dibagi 2. Ada zarful zaman dan zarful makal, jadi semuanya ada berapa? Ada 15. Taib, sekarang kita akan masuk di bab yang kedua, yaitu babul masdar. Seperti biasa kita baca dulu perkataan al-muallif. Qala al-muallif rahimahullah babul masdar. Bab ini tentang al-masdar. Al-masdaru huwal ismul mansub. Masdar itu adalah isim yang mansub. Mansub alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Yaji'i ini artinya datang. Di mana isim yang mansub ini dia biasanya datang menjadi yang ketiga kalau di tasrif fi'il itu. Dia biasanya yang ketiga. Contohnya daraba yadribu darban. Daraba yang pertama, yadribu yang kedua, darban yang ketiga. Ini yang pertama. Beliau menjelaskan tentang ta'rif. Yang kedua menjelaskan tentang aqsam. Wa huwa qismani, lafziyun wa ma'nawiyun. Yang pertama, fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi fa huwa lafziyun. Kalau lafaznya sesuai, wafaqa artinya apa? Sesuai, persis, sama. Lafzuhu, lafaz dia lafaz masdar ini sama dengan lafaz fi'ilnya, lafza fi'lihi, lafaz. Nah, ini perlu diterjemahkan ya. Lafaz fi'ilnya sama, maka ini yang disebut sebagai lafziyun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in wafaqa, kalau dia sesuai makna fi'lihi, makna fi'ilnya sama, duna lafzihi, duna arti tidak. Nah, atau selain lafaznya, maknanya sama tetapi duna lafzihi, lafaznya tidak, fahuwa ma'nawiyun. Fahuwa ma'nawiyun. Nahu qaulika jalastu qu'udan. Kata jalasa dan qa'ada artinya sama, tetapi apakah lafaznya berbeda? Berbeda. Wa qumtu wuqufan. Qumtu qama yaqumu, beda dengan waqafa yaqifu, tetapi artinya sama. Baik. Ini terjemah dari perkataan beliau di sini babul masdar. Yang kedua, kita jelaskan i'rabnya. Nah, i'rab dari ada beberapa, kita contoh sebagai contoh saja ya. Daraba yadribu darban. Di sini dicontohkan ada 2 jenis, qataltuhu qatlan dan juga jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Nah, seperti biasa babu ini sebagai khabar li mubtada'in mahdzuf, kemudian
Al-masdar ini sebagai mubtada. Selanjutnya ada khabar alladzi yaji'u salisan. Mungkin kita i'rab sekarang hari ini adalah yaji'u salisan. Yaji'u fi'lun mudhari'un. Yaji'u fi'il mudhari'. I'rabnya apa? Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Baik. Ana ingatkan untuk mengi'rab yang pertama tentukan statusnya. Dia statusnya sebagai apa? Kita katakan yaji'u statusnya sebagai fi'il mudhari'. Dia i'rab fi'il mudhari' itu apa? Sudah kita pelajari. Ba fi'il itu sudah kita pelajari. Fi'il mudhari' itu ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majzum. Nah, ketika yaji'u ini yang marfu', mansub, majzum, kita katakan marfu'. Nah, marfu'. Oke, marfu' itu tandanya apa? Wa alamatu raf'ihi. Tandanya adalah ada dhammah, waw, alif, nun. Pilih di antara yang 4, jawabannya adalah dhammah. Yaji'u. Huna tandanya adalah dhammah. Kita ulangi i'rab bersama-sama ya. Yaji'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Salisan. Yaji'u salisan fi tasrifi al-fi'il. Kemudian kita akan melanjutkan yang ketiga, mengambil faedah atau apa yang bisa kita ambil di pelajaran masdar ini. Nah, yang pertama, muallif di sini ada beberapa faedah ya. Ada beberapa faedah, ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, catatan untuk di sini muallif hanya menyebutkan 2 hal saja, yaitu at-ta'rif dan juga al-anwa'. At-ta'rif dan juga anwa'. Beliau menyebutkan 2 hal saja. Apa? At-ta'rif dan al-anwa'. At-ta'rif yang pertama beliau mengatakan al-ismul mansubu alladhi yaji'u sarisan fi tasrifil fi'l. Yang kedua anwa'. Kita mulai dari yang pertama at-ta'rif. Apakah ta'rif beliau ini? Beliau mengatakan al-ismul mansub alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'l. Anda ingin menjelaskan pertama apa beda antara masdar dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah, apa beda masdar dengan maf'ul mutlak? Masdar itu biasanya disarf, dan maf'ul mutlak ini pelajaran nahwu. Masdar itu di pelajaran sarf, maf'ul mutlak di nahwu. Bagaimana kita tahu itu? Kalau kita tanyakan apa masdar dari jalasa, pasti kita akan tasrif. Jalasa yajlisu julusan. Apa masdar dari ahabba? Ahabba yuhibbu ihbaban. Ketika tanya masdar berarti kita akan tasrif, cari bentuknya. Tetapi ketika kita membahas maf'ul mutlak, berarti cari dia apakah marfu, mansub, atau majrur. Ini yang pertama. Beda masdar dengan maf'ul mutlak. Masdar itu saraf, dan maf'ul mutlak adalah nahwu, atau cari harokat akhirnya. Yang kedua, tarif beliau di sini adalah al-ismul mansubu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Al-ismul mansub alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Di kitab-kitab lain, al-maf'ul mutlak itu ditasrif oleh para ulama, di antaranya adalah al-masdarul mansub. Apa? Al-masdar al-mansub. Nah, langsung para ulama mengatakan al-masdar al-mansub. Jadi bukan al-ism al-mansub. Ini untuk kita membedakan tadi apa? Apa itu masdar dengan maf'ul mutlak.
Jadi masdar itu ya isim. Alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Tapi maf'ul mutlak itu adalah masdar yang mansub. Karena tidak semua masdar itu mansub. Kadang masdar itu marfu, majzum, dan kadang juga majrur. Kadang dia marfu, majrur, atau mansub. Afwan, marfu, mansub, atau majrur. Tidak semua masdar itu apa? Tidak semua masdar itu mansub. Jadi isi masdar yang mansub ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai masdar. Seperti yang dicontohkan di kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, ini di kitab 3. Banyak contohnya di sini sampai 4 contoh. Taib ikhwani azani Allah wa iyyakum. Jadi kata isim ini kita ganti al-masdar. Al-masdar. Lebih tepat kita katakan al-masdar al-mansub. Al-masdar al-mansub alladhi yaji'u ba'da fi'lihi. Masdar yang mansub dan dia ada fi'il sebelumnya. Karena masdar yang mansub contohnya ra'aitu atau uridu julusan. Julusan ini masdar mansub. Tetapi kata julusan apakah ada fi'il jalasa tadi tidak disebutkan, maka ini tidak termasuk masdar. Dan juga ada isim-isim lain yang mansub maka tidak akan termasuk kepada al-maf'ul al-mutlaq. I'rabnya selalu mansub, berarti ketika ada masdar yang marfu' maka dia tidak dimasukkan sebagai maf'ul mutlaq. Ketika ada masdar yang majrur maka tidak termasuk ke maf'ul mutlaq. Baik. Ini yang pertama ta'rifnya. Jadi ta'rif yang benar itu adalah al-masdar al-mansub alladhi yaji'u ba'da fi'lihi. Alladhi yaji'u ba'da fi'lihi. Kemudian para ulama menambah di antara ta'rifnya adalah mu'akkidan lil fi'il atau mubayyinan lil adadi atau mubayyinan lin naw'i. Yaitu fungsi dari masdar tersebut. Baik. Kita pindah ke yang kedua, yaitu anwa, jenisnya. Di sini di kitab ini saya tampilkan ada 2 cara pandang jenis maf'ul mutlaq. Yang pertama al-anwa min haitsul lafaz wal ma'na. Ini apa? Dari segi lafaznya. Kalau dilihat dari kacamata lafaznya. Kalau dilihat dari kacamata lafaz dan makna, kalau dilihat dari kacamata lafaz dan makna, maka dia terbagi 2, ada yang namanya lafzi dan maknawi. Dan muallif mengatakan lafzi itu lafaz masdarnya sesuai dengan lafaz fi'ilnya. Contohnya apa? Kumtu qiyaman. Contohnya tadi dicontohkan oleh muallif kumtu qiyaman misalnya. Nah, kata qama yaqumu ini fi'ilnya. Qiyaman ini masdarnya. Kita contohkan dengan tarif, sesuaikan dengan tarif definisi. Benar nggak ini maf'ul mutlaq? Dia pertama al-masdar. Qiyaman, ini betul masdar? Naam. Mansubun, statusnya sebagai mansub. Qiyaman, betul. Sebelumnya ada fi'il? Naam, ada fi'il. Kumtu fi'il sejenisnya, fi'il dia. Fi'il dari qiyaman apa? Qama yaqumu. Ada fi'il seperti itu? Ada. Berarti benar. Ini adalah maf'ul mutlaq. Dan ini disebut sebagai maf'ul mutlaq labzi. Kita i'rab. Kumtu fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi ta'id dhamir. Wa ta' dhamirun dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Qiyaman maf'ulun mutlaq. Kita apa i'rabnya? Qiyaman maf'ul, langsung kita katakan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Apa status i'rabnya? Dia mansub. Dia mansub. Apa tandanya? Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Qiyaman maf'ulun mutlaq mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian jenis yang kedua muallif menyebutkan di sini contohnya apa? Contohnya jalastu qu'udan wa kumtu wuqufan. Jalastu qu'udan wa kumtu wuqufan. Jalastu qu'udan. Nah,
Jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Jalastu i'rabnya sama tadi, fi'lun mudhari' mansubun, jalastu fi'lun madhi mabniyun ala sukun fi mahalli mabniyun ala sukun, kemudian litisalihi bi ta'id dhamir. Jalastu tu dhamirun barizun muttasil mabni ala dham fi mahalli raf'in fa'il. Nah, qu'udan maf'ulun mutlaq mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. I'rabnya juga sama, mau kita bilang jalastu atau zahabal mudarrisu zahaban, akala talibu akalan. Nah, di sini juga dicontohkan di al-arabiyah baina yadaik wa ma baddalu tabdilan. Mana maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq kata tabdilan. Ada fi'il tabdilan sebelumnya? Na'am, ada baddalu. Apakah dia masdar? Na'am, dari badala yubaddilu tabdilan. Apakah dia mansub? Oke, berarti syarat untuk jadi maf'ul mutlak itu sudah lengkap. Wa ma baddalu tabdilan. Tabdilan maf'ulun mutlak mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian kita pindah ke an-naw' as-sani. An-naw' as-sani. An-naw' min haitsu apa? Anwa'uhu min haitsu al-ma'na, dari segi fungsinya. Dari segi apa? Dari segi fungsi. Ini berfungsi sebagai apa? Nah, yang pertama berfungsi sebagai muakkid, yang kedua sebagai penjelas jenis, yang ketiga mubayyin lil adad. Mubayyin lil adad. Kemudian muakkid lil amil. Tujuannya untuk menguatkan. Contohnya hafiztu darsa hifdzan, untuk menunjukkan bahwa saya menghafalnya beneran. Beneran saya menghafalnya. Ini namanya untuk taukid. Mubayyin lil adad, untuk menjelaskan berapa kali sih sebenarnya dia lakukan. Darabtul kasula darbataini. Kata darbataini ini maf'ul mutlak. Fungsinya apa? Secara makna menunjukkan dia melakukannya 2 kali pukulan. Maka ini fungsinya untuk mubayyin lil adad. Ini untuk membedakan maknanya saja, tidak ada pengaruh di i'rab. Kemudian yang ketiga, ahbabtu ustadhi hubbal walad abahu. Mana masdarnya? Ini, hubba al-waladi abahu. Kalau kita terjemahkan, saya mencintai ustadz saya sebagaimana saya cinta, sebagaimana seorang anak mencintai bapaknya, seperti cinta seorang anak kepada bapaknya. Nah, ada kata seperti di sana, ini untuk menunjukkan mubayyin lin naw'i. Secara fungsi ada 3 berarti. Yang pertama untuk taukid, yang kedua mubayyin lin naw', yang ketiga mubayyin lil adad. Kita contohkan di sini di gambar yang terakhir di Arabiyah baina yadaik. Yang A ini untuk taukid, wa ma baddalu tabdilan wa kallama Allah Musa takliman yauma tamuru as-sama'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra. Ini semuanya untuk mentaukid. Yang kedua mubayyin lin naw'. Fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir. Maka kami hukum mereka seperti hukuman aziz. Aziz yang berkuasa. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna mala hubban jamma. Jalasa talibu julusal ulama. Kata julusal ulama seperti duduknya para ulama. Ini berarti lin naw'. Yang ketiga untuk menjelaskan al-adad, yaitu sarakha at-tiflu sarkhatan. Seorang anak itu teriak sarkhatan 1 kali. Di'fain 2 kali. Dakatan wahidah selama 1 kali. Lalu yang dal ini untuk menunjukkan apa? Bahwa maf'ul mutlak itu mempunyai badal. Fala tamilu kullal mail. Mana maf'ul mutlaknya Ustaz? Mana masdar di sini? Apakah kulla ini masdar? Bukan. Dia mansub? Na'am. Apakah dia termasuk maf'ul mutlak? Jawabannya ini pengganti dari maf'ul mutlak. InsyaAllah kita akan bahas lebih luas nanti insyaAllah ta'ala. Jadi pembahasan kita di maf'ul mutlak ini pertama tadi apa? Yang pertama tadi tentang at-ta'rif.
Apa definisi maf'ul mutlak? Al-masdar al-mansubu alladhi yaji'u ba'da fi'lihi mu'akkidan lil fi'il atau mubayyinan lil adad atau mubayyinan li an-naw. Kemudian anwa'nya terbagi menjadi dua. Dari segi lafaz ada lafzi dan maknawi. Dari segi fungsi ada mu'akkid, ada mubayyin li naw', mubayyin lil adad. Kemudian sudah kita contohkan juga dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadik. Semoga difahami dengan mudah insyaallah ta'ala. Semoga di pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan kembali di bab yang ketiga. Kita masuk di maf'ul fihi atau zarfu zaman, zarfu makan, insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.